Di pinggir jalan kecil yang sepi, ada sebuah warung makan sederhana. Bangunannya tak mewah, hanya dinding kayu setengah lapuk dan atap seng berkarat. Tapi anehnya, setiap hari selalu ramai. Orang-orang dari desa tetangga pun rela jauh-jauh datang hanya untuk makan di situ. Bahkan saat hujan lebat sekalipun, pembeli tetap berdatangan. Warung itu milik seorang wanita setengah baya bernama Bu Sarti. Warga sekitar sering heran. Masakan Bu Sarti sebenarnya biasa saja. Nasi rames, gorengan dan sayur lodeh yang rasanya tidak lebih enak dari warung-warung lain, tapi warung itu nggak pernah sepi. Bahkan dalam sehari bisa 3 kali masak ulang karena selalu habis. Awalnya, orang-orang berpikir mungkin Bu Sarti memang pandai berdagang. Tapi lama-lama, gosip mulai beredar. Salah satu yang pertama curiga adalah Rina, penjual warung di seberang jalan. Warungnya dulunya cukup laris, tapi sejak warung Bu Sarti muncul setahun lalu, pelanggannya hilang satu persatu. Pernah suatu hari, Rina menyempatkan diri makan di warung itu. Anehnya, begitu suapan pertama masuk ke mulutnya, dia merasa mual dan pusing. Tapi pengunjung lain makan dengan lahap. Rina buru-buru keluar. Sejak itu, ia yakin ada yang enggak beres. Suatu malam, Rina mencoba mengintip warung Bu Sarti dari balik pohon mangga di seberang jalan. Warung itu sudah tutup, tapi lampunya masih menyala. Ia melihat bayangan seseorang sedang duduk di pojokan dapur. Tapi anehnya, sosok itu tinggi besar, rambutnya panjang menjuntai, dan kulitnya tampak kelabu. Bukan Bu Sarti, bukan juga karyawan. Sosok itu tidak bergerak sama sekali. Diam, menatap ke arah jendela, ke arah Rina. Rina buru-buru lari pulang. Tapi sejak malam itu, ia sering mendengar suara ketukan dari jendela rumahnya setiap tengah malam. Saat dilihat, tak ada siapa-siapa. Kadang-kadang suara desahan pelan terdengar dari belakang rumah, seperti suara napas makhluk besar. Ia semakin yakin warung itu dipelihara oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Desas-desus mulai menyebar. Dukun kampung yang dikenal punya mata batin, Pak Seno, suatu hari datang ke warung Bu Sarti tanpa pemberitahuan. Ia hanya pesan segelas teh manis, tapi matanya menelusuri setiap sudut warung itu. Saat pulang, wajah Pak Seno pucat pasi. Ia cuma bilang satu hal, itu bukan warung manusia biasa. Keesokan harinya, Pak Seno datang ke rumah kepala desa. Ia bercerita bahwa ia melihat sosok jin perempuan duduk di bawah meja kasir. Matanya merah, lidahnya menjulur sampai ke lantai, dan di belakangnya ada kuali besar berisi darah segar. Setiap malam, kata Pak Seno, jin itu meminta tumbal dari warung itu, dan Bu Sarti sudah bersekutu dengannya. Tumbal itu bukan hanya berupa darah hewan, tapi kadang sesuatu yang lebih menyeramkan. Dalam setahun terakhir, ada 3 orang pengamen jalanan yang hilang di sekitar warung itu. Polisi tak menemukan petunjuk. Tapi bisik-bisik warga bilang mereka adalah bagian dari perjanjian pesugihan. Semakin hari warung itu justru makin laris, tapi suasana di dalamnya mulai terasa aneh. Beberapa pelanggan pernah mengaku mendengar suara orang menangis dari dalam dapur, padahal tidak ada siapa-siapa. Ada juga yang melihat bayangan hitam lewat cepat di belakang Bu Sarti saat ia sedang menyajikan makanan. Malam Jumat Kliwon, seorang mahasiswa bernama Dika yang sedang menyusun skripsi tentang mitos pesugihan datang berkunjung. Ia sengaja ingin membuktikan cerita-cerita itu. Ia membawa kamera kecil dan alat perekam suara. Ia makan malam di warung itu, lalu berpura-pura ketiduran di kursi pojok. Tengah malam ia terbangun oleh suara gemeretak kayu dari dapur. Ia mengintip pelan-pelan. Di sana ia melihat Bu Sarti berdiri membelakangi pintu sambil berbicara dengan suara berbisik pada sosok yang tinggi besar, berambut panjang, dengan tubuh penuh luka bakar. Sosok itu menggenggam bungkusan kain merah yang tampak basah, dan dari kain itu menetes darah ke lantai. Dika buru-buru pergi, tapi saat ia menengok ke belakang, mata makhluk itu sudah menatapnya. Tak lama, kamera Dika mati. Ia pingsan di tempat. Esok paginya, warga menemukannya tergeletak di sawah, tak jauh dari warung Bu Sarti. Anehnya, Dika kehilangan ingatan tentang malam itu. Tapi sejak kejadian itu, ia sering bermimpi makan daging mentah bersama sosok hitam besar.
Bu Sarti menolak semua tuduhan. Ia hanya bilang itu fitnah dan iri hati. Tapi sejak itu banyak pelanggan mulai menjauh. Warungnya mulai sepi. Tapi malam hari tetap ada yang datang. Warga yang lewat di dekat warung itu kadang melihat siluet orang berdiri sendiri di dalam warung gelap walau warung sudah tutup. Pak Seno mencoba membantu dengan membuat ritual pembersihan. Ia datang dengan membawa air doa dan kemenyan. Tapi begitu ia mulai membacakan ayat-ayat suci, angin kencang berhembus dari arah warung. Panci-panci terlempar, kursi beterbangan, dan suara jeritan wanita menggema dari dalam dapur. Ritual itu gagal. Pak Seno jatuh pingsan dan ketika sadar, lidahnya keluh selama seminggu. Sejak itu tak ada yang berani mencoba lagi. Bu Sarti tetap buka warung, tapi pelanggan sudah jauh berkurang. Namun, ada satu hal yang membuat merinding. Makanan di warung itu tak pernah basi, walau ditinggal berhari-hari. Rina yang dulu sempat menyaingi warung Bu Sarti, akhirnya menutup usahanya dan pindah ke luar kota. Tapi sebelum pergi, ia meninggalkan satu catatan yang ia tempelkan di tiang listrik dekat warung itu. Isinya, "Jika kamu lapar, jangan sampai kamu makan bersama makhluk kelaparan." Beberapa waktu lalu, seorang YouTuber horor datang ke warung itu. Ia siarkan langsung melalui live streaming, tapi anehnya, saat menonton siaran ulangnya, di detik ke-13 muncul sosok perempuan duduk di belakang kamera, padahal waktu itu hanya ada satu orang. Video itu sempat viral, tapi kemudian menghilang sendiri dari internet. Kabar terakhir yang beredar, Bu Sarti sudah tak tinggal di warung itu. Tapi setiap malam warung itu masih buka. Lampunya menyala dan sesekali ada motor yang berhenti untuk beli makan. Tapi warga tahu, sekarang bukan manusia biasa yang melayani. Orang-orang kampung sudah tak lewat sana lagi setelah maghrib. Mereka lebih memilih memutar jalan. Katanya, lebih aman daripada tanpa sengaja bertatap mata dengan pelayan warung malam itu. Tapi tetap saja ada yang penasaran. Anak muda iseng, traveler, atau orang-orang yang tak percaya hal mistis. Dan biasanya, mereka tidak datang 2 kali, atau tidak pernah kembali sama sekali. Pernah suatu malam, ada seorang kurir yang mengantar paket ke warung itu. Ia bersumpah melihat meja penuh darah dan kepala ayam hidup di dalam panci. Ia langsung kabur, dan sejak malam itu berhenti kerja. Trauma. Kini warung itu dikenal dengan julukan warung laris penglaris. Tidak ada yang tahu pasti apa isi perjanjiannya. Tapi kata orang pintar, kalau pesugihan sudah diberi tumbal dan kita berhenti memberi, maka gantinya adalah jiwa pemiliknya sendiri. Warga hanya bisa pasrah. Ada yang bilang warung itu harus dibakar, tapi siapa yang berani membakarnya? Tak ada satu pun orang di desa yang mau dekat-dekat ke sana saat malam. Hingga kini, warung itu masih berdiri. Kadang terlihat sepi, kadang terlihat ramai oleh pengunjung yang tidak dikenal. Beberapa warga yakin mereka bukan dari desa, bukan dari kota, bahkan mungkin bukan dari dunia ini. Jadi kalau kamu suatu hari menemukan warung kecil di pinggir jalan yang sepi, tapi anehnya selalu ramai, coba pikirkan 2 kali sebelum masuk. Karena bisa jadi, kamu bukan hanya beli makan, tapi juga sedang dijadikan hidangan bagi sesuatu yang lapar, sangat lapar.